Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Rahma Rabani dari kelas 3A Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dua jenis uji statistik, yaitu Paid Sample Test dan Wilcoxon Sign Rank Test, dengan menggunakan aplikasi SPSS. Secara sederhana, Paid Sample Test digunakan untuk menguji apakah terdapat rata-rata antara dua data yang berpasangan, misalnya nilai sebelum dan sesudah perlakuan, dengan syarat datanya berdistribusi normal. Sedangkan Wilcoxon Sign Rank Test merupakan alternatif non-parametrik dari uji Paid Sample Test yang digunakan jika data tidak berdistribusi normal. Langsung saja kita praktekkan. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nah, di sini itu ada data hasil belajar siswa SMA kelas 11 sebelum pretest dan sesudah posttest menggunakan aplikasi mobile pada pelajaran bahasa Inggris. Datanya langsung kita copy saja dan dipindahkan ke SPSS. Kita ke variable view, menjadi test dan posttest. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 karena tidak dibutuhkan. Lalu ini kita ubah menjadi scale dua-duanya. Nah, sebelum kita uji perbedaannya, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas. Di sini kita akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilks. Hipotesis dan kriteria pengambilan keputusannya yaitu sebagai berikut. Langsung saja kita uji normalitasnya. Di sini analyze, deskriptif statistik, lalu pilih explore, masukkan pretest dan posttest ke dependent list. Kita ke plots, checklist normality-nya, continue, oke. Nah, pada output test of normality, terlihat bahwa nilai signifikansi dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilks ini lebih besar dari 0,05, yang berarti H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Nah, karena data berdistribusi secara normal, maka selanjutnya adalah melakukan paid sample t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai siswa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi mobile. Nah, hipotesis dan kriteria pengambilan keputusan untuk kasus ini yaitu sebagai berikut. Nah, untuk menguji paid sample t-test, kita langsung analyze, compare means, paid sample t-test. Kita masukkan pretest pada variabel 1, posttest pada variabel 2. Lalu, oke. Nah, pada bagian ini dapat terlihat ringkasan statistik dari kedua kelompok data. Untuk nilai rata-rata pretest yaitu sebesar 76,20, sedangkan rata-rata posttest yaitu sebesar 79,83. Nah, dari sini terlihat bahwa menggunakan aplikasi mobile meningkatkan rata-rata nilai siswa. Namun, apakah secara statistik ada perbedaan nilai rata-rata tersebut? Mari kita lihat di sini. Untuk P hitungnya yaitu sebesar min 22,36 dengan probabilitas atau tingkat signifikansinya kurang dari 0,001. Maka H0 ditolak atau kedua rata-rata populasi adalah tidak identik. Rata-rata nilai sebelum dan sesudah berbeda secara nyata.
Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai siswa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi mobile. Maka, penggunaan aplikasi mobile tersebut sangat penting untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran bahasa Inggris. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan uji Wilcoxon Sign Rank Test. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan datanya yang berisi data hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 9 sebelum pretest dan sesudah posttest metode pembelajaran kelompok diterapkan. Sama seperti tadi, langsung saja kita copy datanya, dipindahkan ke SPSS. Nah, sama seperti PET sampel test, kita perlu melakukan pengujian normalitas terlebih dahulu sebelum menguji perbedaannya. Langsung ke Analyze, Descriptive Statistik, Export, masukkan ke Dependent List, Plots, Normality, Continue, oke. Nah, pada output test of normality ini, signifikansinya kurang dari 0,05. Berarti H0 ditolak, yang artinya data tidak berdistribusi normal. Nah, karena datanya tidak normal, maka kita selanjutnya harus melakukan uji Wilcoxon. Langsung saja analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu to related sample. Kita pindahkan seperti tadi pretest dan posttestnya. Lalu ini Wilcoxon-nya di checklist. Oke. Nah, terlihat bahwa probabilitas atau tingkat signifikansinya yaitu sebesar 0,006 yang kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau kedua rata-rata populasi adalah tidak identik. Rata-rata nilai sebelum dan sesudah berbeda secara nyata. Artinya, ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 9 tersebut. Baik, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.